Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Tumben-tumbene main ke Saya sini. datang ke sini karena saya ini lagi bermasalah. Oh, Ibarat kata saya ini hidup segan, mati tak mau. Saya mohon pencerahan panjenengan karena gini Pak, saya itu pusing karena masalah hidup saya ini semenjak pernikahan saya selama 20 tahun itu bagikan orang yang bingung, terombang-ambing, dan bahkan sampai sekarang saya mengalami keterpurukan. loh, kok sampai ada masalah seperti itu? Itu tadinya bagaimana? Biasanya itu orang yang mau berumah tangga sebelumnya itu harus dibicarakan kalau ada masalah. Kalau masalah rumah tangga itu saya sudah bicarakan Pak. Ini masalahnya itu rezekinya seakan-akan itu nggak ketemu. Hanya jalan buntu, gagal dan gagal itu Pak. Dan itu saya sudah capek datang ke tempat orang tua, ke tempat dukun-dukun. Jawabannya gini Pak, katanya ada kesalahan dalam pernikahan saya, yaitu hari pernikahan, hari neptu saya dan bini saya itu katanya jatuh ke bogerang Pak Ustadz. Itu gimana menurut Islam? Karena saya Islam ini Pak, tapi saya nggak tahu apakah itu betul, apa itu salah. Saya datang, luruskan Pak, temukan solusinya sesuai dengan Islam Pak Ustadz, gitu aja Pak, mohon. Oh, masalah seperti itu toh. Berarti ada hitung-hitungan weton dan yang lainnya pada saat mau melangsungkan pernikahan itu dulu ada yang dilanggar gitu ya menurut keyakinan mereka. Iya Pak. Oh iya, untuk masalah ini memang agak rumit, agak sulit, seperti benang kusut selalu ada di dalam kehidupan masyarakat-masyarakat kita, khususnya Jawa ya, khususnya di Jawa. Jadi di dalam kehidupan masyarakat Jawa ini ada yang namanya adat, ada yang namanya agama, ada juga yang namanya keyakinan, dan itu dicampur di dalam pemikirannya. Dan ini memang sangat berpengaruh sekali untuk kehidupan mereka. Jadi seharusnya kita sebagai manusia yang berakal, jadi memang harus kita mampu memilah dan memilih ketiga sisi kehidupan tersebut. Sisi adat, agama, dan bertauhid sendiri atau berkeyakinan. Jadi ini harus kita betul-betul kita kuasai betul-betul. Adat itu seperti apa, agama itu seperti apa, dan tauhid sendiri itu seperti apa. Jadi jika kita itu sudah berkomitmen awal sejak mau berumah tangga, baru dihitung-hitung itu kita sudah berkomitmen untuk tidak memakai adat itu, kita harus benar-benar memiliki pondasi iman yang kuat. Tanpa itu kita akan ragu, kita akan bimbang, dan bimbang ataupun ragu sendiri itu adalah salah satu bisikan setan yang mampu mempengaruhi kehidupan kita sendiri. Jadi pada saat Anda dulu berkomitmen untuk melanggar hitungan weton neptu yang dihitung ternyata kebugerang, kemudian di situ Anda tidak punya pondasi iman yang kuat, tidak mampu mengetahui tauhid yang benar, maka kehidupan Anda masih akan dipengaruhi akan termasuki oleh adat. Mindset pemikiran kita tentang adat akan masih membayang, akan masih mengikuti kita, sehingga itu akan berpengaruh di kehidupan Anda. Dan dari pengaruh itu akhirnya kita akan sedikit
meyakini bahwa adat itu memang benar. Akhirnya kita akan jauh sendiri dari tauhid tersebut. Itu karena awal pondasi kita yang kurang kuat. Jadi munculnya keyakinan tentang adat karena saya kurang kuatnya pondasi keimanan saya gitu. Kalau mengenai munculnya adat, sudah lama sekali. Cuma itu membekas dalam pikiran kita. Dan lama-kelamaan itu akan semakin kuat. Karena pondasi iman kita yang lemah, jadi itu akan semakin menguat. Tapi jika pondasi iman kita yang kuat, situ yang akan lemah. Jadi langkah kita terbebas dari belenggu kesulitan atau istilahnya kebuntuan. Ini saya yang harus melakukan apa? Saya ambil satu contoh seperti ini. Pada salah satu hitungan weton, dia dikatakan bahwa dari hitungan weton yang dihitung tersebut antara saudara kandung itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Jadi hitungannya ada yang tinggi, hitungannya ada yang rendah. Kemudian di situ dikatakan oleh bahasa adat bahwa itu nanti akan kalah salah satu, baik itu perekonomian atau keseharian, akan kalah salah satunya. Jadi akhirnya pemikiran seperti itu yang terekam dalam memori itu menjadikan si A semakin kuat atau semakin berani, dan si B yang hitungannya lemah, hitungannya rendah, semakin minder, semakin takut. Tapi timbul rasa dendam. Akhirnya apa? Mereka terfikirkan oleh bahasa adat tersebut untuk selalu bermusuhan. Dan ini adalah tidak lain selain bujukan setan yang mampu menghantui kita di setiap sisi kehidupan kita sehari-hari selama bertahun-tahun, dan bahkan turun-temurun seperti itu terus. Apakah itu menurut agama dibenarkan apa tidak itu, Pak? Tentu saja tidak dibenarkan. Bahkan tujuan dari agama sendiri adalah untuk menegakkan tauhid. Tapi memang kadang hal ini rancu sekali, ibarat seperti benang kusut tadi. Tapi masyarakat kita sendiri tidak mampu, tidak berani untuk mendobrak hal tersebut. Kenapa bisa sampai seperti itu untuk masyarakat kita? Karena tiada lain tauhidnya yang kurang kuat. Jika seseorang itu mampu betul-betul memahami tauhid, maka insya Allah tiada yang lain selain Allah yang maha segala-galanya. Jadi adat itu memang sesuatu yang sangat tua di daerah kita. Bahkan sebelum agama, adat itu sudah ada. Kemudian muncullah agama, masuk ke desa kita, masuk ke masyarakat kita, ke Nusantara ini. Kemudian ada kolaborasi-kolaborasi yang atau percampuran keyakinan yang tanpa disadari. Itu berlanjut terus-menerus sampai ke anak cucu. Dan akhirnya agama yang bertujuan untuk mentauhidkan diri itu terlupakan. Dan ini terjadi tanpa sadar, seiring dengan proses kehidupan. Untuk itu manusia itu harus mampu mengetahui satu pemahaman yang benar, harus dibuka selebar-lebarnya. Untuk membuka pemahaman yang benar tersebut, kita tidak boleh fanatik,
membuka diri, mampu menerima segala. Itu adalah salah satu ciri kita sukses dalam kehidupan. Jika seseorang itu fanatik, tidak mau menerima masukan dari luar, maka selamanya dia akan gelap jika dia ada di dalam kegelapan. Jadi ibaratnya jika kita itu ingin melihat sinar matahari, ya kita keluarlah dari ruangan ini, keluar ke halaman luar sana, dan lihat matahari itu benar-benar terang. Seperti itulah kehidupan. Jika kita ingin benar-benar melihat keagungan Allah, ingin merasakan sifat kemahaan Allah, seharusnya kita tidak boleh terbatas dengan adat ataupun yang lain. Lepas itu, kita keluar ke sisi ketuhanan untuk melihat sifat kemahaan Allah yang tiada batasnya. Jadi sangat berdampak sekali Pak ya, kalau saya sampai meyakini adat, saya campur dengan ketauhidan. Di dalam sebuah agama, jauh sebelum saya sedewasa ini, waktu kita masih sekolah SD, kita diberi petunjuk oleh guru bahwa mencampur adukkan antara ajaran agama dan adat itu sangat tidak boleh. Adat ya adat, tetap harus kita hormati karena itu adalah kekayaan Nusantara kita. Dan agama juga beda, itu agama, urusan kita dengan Allah, bertauhid. Kemudian jika ada agama yang masih bercampur adat dengan itu, bagaimana? Ya itu kita kembalikan ke Allah. Bagi mereka yang masih ingin melakukan hal itu, ya itu urusan mereka dengan Allah. Jika kita ingin melepas belenggu diri kita dari lingkaran itu, kita harus benar-benar kuatkan dalam bertauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan itu betul-betul terkondisikan dalam sisi kehidupan kita. Iya, saya mengucapkan terima kasih Pak. Semua sudah jelas, sudah paham. Semoga kita bisa menjalani. Dan sekali lagi kalau ada kesalahan, saya mohon maaf ya sebanyak-banyaknya Pak. Iya, saya terima. Orang hidup itu namanya orang hidup itu memang ya harus saling mengingatkan, harus saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, tukar kauruh. Itu karena itu adalah salah satu ketidakfanatikan kita yang mampu mewarnai pemikiran kita dan mampu merubah kehidupan kita dari sesuatu yang ragu menjadi sesuatu yang benar-benar yakin, jelas. Apa yang kita jalankan itu jelas. Jadi tidak setengah-setengah, tidak ngambang, tidak dalam kebingungan, tapi memang betul-betul kita mantap, kita yakin berjalan dalam berkeyakinan. Jadi di sini ada adat, ada agama, ada juga agama yang masih bercampur dengan adat. Dan mohon kita betul-betul mampu mengolah itu semua, menjadikan akal kita ini benar-benar berfungsi, sehingga kita betul-betul tahu bahwa agama Allah adalah agama tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, yang semua itu bertujuan untuk merubah sifat manusia menjadi akhlak yang lebih mulia, dan itu semua adalah bertujuan untuk dekat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, saya mohon pamit. Oh ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.